Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat channel Eka Fendi Aspara. Semoga kita selalu dinaungkan keberkahan, kemudian sehat, diberi rezeki yang melimpah banyak dan berkah. Nah, hari ini saya sedang berada di patung Skura yang ada di kawasan Taman Kota Hamtebiu. Nah, kita bisa lihat nih, patung Skura sedang dicat ulang. Dicat ulang karena memang cat yang awalnya sudah mulai rusak. Nah, kita akan lihat proses selanjutnya ya. Ini patung Tugu Skura. Nah, Skura yang di sini ini adalah Skura betik. Jadi Skura itu ada dua jenis, Skura betik atau Skura kecah dan Skura kama. Kalau saya lebih sukanya Skura, kalau dia ngomongin Skura kama lawannya harusnya kecah. Kalau Skura betik lawannya jahal, mestinya Skura jahal. Tapi ya ini ada beberapa pendapat beda-beda. Kalau untuk di sekitaran Belalau ini menyebutnya Skura betik. Kalau untuk di sekitaran Liwa, Lampung Liwa, Balik Bukit, ini Skura kecah. Nah, Skura kecah ini dia ditutupi dengan kain mukanya. Jadi Skura itu sendiri mungkin udah sering ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Saya ingatkan kembali bahwa Skura itu artinya penutup wajah ya. Jadi wajah seseorang ditutup. Nah, kalau yang Skura kecah ini ditutupnya dengan menggunakan kain. Kemudian ada aksesoris kacamatanya. Kemudian muka juga ditutupi kain khas yaitu selendang miwang dengan motif kembang cengkeh dan lain-lain. Ada motif-motif lain juga. Kemudian ada aksesoris berupa senjata atau pemanohan. Itu sebagai aksesoris saja, bukan untuk tawuran atau apa, bukan, tapi itu perangkat biar Skura ini lebih gagah. Kemudian ada kain yang menjurai seperti rok ini. Ini kainnya, kabarnya, ceritanya bahwa kain ini sebanyak adik-adik kita perempuan yang ada di dalam keluarga besar kita. Kalau seperti saya misalnya, adik saya yang perempuan, kemudian sepupu juga. Jadi adik itu adik kandung, kemudian sepupu juga. Itu kain ini dipinjam dari mereka. Kalau misalnya ada 12 orang sepupu dan adik kandung kita yang di keluarga besar kita, berarti ada 12 kain yang kita juraikan seperti rok ini. Nah, ini patung Skura betik atau Skura kecah. Nah, kalau patung Skura kamaknya yang cakak buah ada di sekitaran Islamic Center. Nah, ini dulu pernah memecahkan rekor dunia Skura terbanyak ya. Nah, saat itu masih zaman bupatinya Pak Muhlis Basri. Arak-arakan terbanyak dengan menggunakan Skura. Jadi ada, kalau nggak salah waktu itu sekitar 6 ribuan yang arak-arakan menggunakan Skura dari pusat kota Liwa sampai pusat pemerintahan. Pusat kota Liwa yang ada di Liwa, kemudian pusat pemerintahan yang ada di Waimengaku. Nah, ini sedang dicat ulang. Saya kira yang ngecatnya ini orang dari jauh, dari Jawa segala macam, nggak taunya memang orang sinilah.
Nah ini bagus nih. Biasanya kan kalau ngecat kemudian ngerjain yang ada di daerah ini kan biasanya kadang-kadang dari luar daerah jauh. Nah ini memanfaatkan memang apa namanya orang-orang lokal yang punya talenta. Ini nggak sembarangan ngecat ini ya Teh ya. Kayaknya gampang padahal ya sudah. Gampang ngelihatnya, apalagi kayak saya gampang videoinnya ini. Nah ini kesulitannya apa nih Teh? Ini apa namanya ngecat di sini nih? Ketinggian ya, Ketinggian ya. goyang angin Ini berapa ketinggiannya nih dari bawah sampai atas? 10 meter ada? 10 meteran lah, 10 meter ya. Angin ya. angin sepertinya mana Kemudian cuaca juga ya, hujan ya. ya, hujan terus. Kalau liwa ini kalau sudah musim masuk ber ini, nah ber semua nih. Kalau nggak pagi hujannya, sore hujannya, malam atau hujannya, atau dari pagi sampai malam hujan, nggak berhenti. Nah ini prosesnya, mungkin kira-kira 2 hari lagi selesai ya. Ini udah berapa hari nih? Udah seminggu ya, tapi karena terkendala hujan ya, jadi banyak beberapa hari libur karena hujan. Wah ini catnya pakai cat minyak ya. Kita coba cat minyak. Kalau yang dulu cat apa awalnya dulu ya? Banyak awan dulu cat ya, Bang. Kayak untuk lukis itu ya? Akrilik apa? Akrilik ya? Oke, cat tembok ya. Ini iya apa namanya ngelopek ya? Karena dia kena panas hujan. Iya. Dasarnya fiber. Oh ini ternyata patung ini teman-teman dasarnya fiber. Jadi bukan tembok ya. Bukan cor-coran, bukan. Wah ini keren nih. Sayangnya di sekitar sini memang tidak ada apa tulisan yang menceritakan apa itu skura dan lain-lain. Nah ini sebenarnya kekurangannya. Mungkin ini untuk masukan untuk pemerintah daerah di sekitar tugu atau patung skura ini ada tulisan atau semacam prasasti yang menuliskan apa itu skura dan lain-lain. Karena untuk orang yang dari luar, kalau orang yang sekitaran Lampung Barat mungkin sudah paham skura itu apa, kemudian kegunaannya apa dan lain-lain. Tapi untuk orang yang dari luar daerah ini akan susah mendapat informasinya kalau tidak ada tulisan yang ada di sekitar sini. Nah, sebenarnya sudah bagus ada diorama. Ada diorama tentang skura. Jadi itu ada skura betik. Ini pesta skuranya. Jadi ada skura betik atau skura kecah. Kemudian yang memakai robana itu skura kamak belakang yang memakai topeng kayu. Tetapi sayang di dioramanya ini tidak ada tertulis itu skura ini apa, kemudian fungsinya apa, kapan ditampilkan dan yang lain-lain. Kemudian seperti apa bentuknya dan seterusnya. Ini tidak tertulis di sini. Atau misalnya sejak kapan ini skura ada, sejarahnya dari awalnya seperti apa. Mestinya ini ada tulisan yang menjelaskan tentang sejarah, tentang skura, tentang perjalanan skura dan lain-lain, sehingga pengunjung yang datang ke sini, terutama yang dari luar daerah, ini bisa teredukasi dan dapat pelajaran sejarah dan lain-lainnya. Sehingga selain bisa selfie-selfie di patung skura yang keren ini, juga dapat pencerahan, dapat ilmunya. Wah ini keren. Saya pengen naik tapi nggak berani nih, agak-agak lumayan. Saya naik sedikit nih. Ini penampakan dari bawah. Jadi yang dilukis ini adalah kain ini, kain-kainnya skura kecah. Yang saya bilang di depan tadi bahwa kain ini ceritanya, kabarnya sebanyak beberapa orang gadis
atau muli yang ada di kebot atau keluarga besar kita, termasuk sepupu, adik kandung, dan seterusnya. Kalau misalnya ada 12 muli yang ada di kebot kita, ya 12 kain. Kalau cuman 5 ya 5 kain. Jadi semakin banyak kainnya itu menunjukkan keluarga besar, gadis yang ada di keluarga besar itu banyak. Wah, ini keren nih. Tapi kalau sekarang yang penting ada banyak aja kain simpenan di rumah, bisa dipakai semua. Kalau dulu itu kan biasanya minjem simpenan kainnya perempuan, apa namanya, muli-muli. Wah, ini motifnya dia motif bunga-bunga, kemudian ada bunga cengkeh, selendang miwang itu dia motifnya salah satunya bunga cengkeh, kembang cengkeh. Walaupun sebenarnya motif batik selendang miwang ini produksinya kalau nggak salah di Cirebon produksinya. Cuman yang makai memang kebanyakan orang-orang atau dipasarkan ke Lampung. Jadi sehingga motifnya seperti motif Lampung. Padahal di Lampung sendiri nggak ada yang produksi gitu. Wah, itu selendang miwang. Ini keren. Ini tek saya ini punya YouTube juga, jangan lupa. Masih apa namanya? Apa berubah? Masih. Apa? Liwa Fishing Mania. Nah, udah ganti kan? Ganti dulu apa Liwa Fishing Master. Sekarang Liwa Fishing Mania. Tapi sekarang karena musim penghujan, karena biasanya mancingnya di aliran deras, sungai-sungai aliran deras, dan sekarang masih musim penghujan, ngeri banyak banjir, takut kena arus, jadi berhenti dulu sekarang, ngecat dulu, nyari modal nanti. Cari modal nanti kalau cuaca udah bagus, berangkat mancing. Ini kalau berangkat mancing paling enggaknya 3 malam nih minum. 3 malam 4 malam paling sebentar minum. Tapi memang dapat ikannya besar-besar. Bisa dilihat nanti YouTube-nya Liwa Master Mania ya. Liwa Fishing Mania. Nah itu. Oke, kita pulang dulu biar nggak terlalu ganggu nih kerjaannya ini, biar beres. Ini alhamdulillah hari ini sangat cerah. Mudah-mudahan sampai sore nggak hujan. Malamnya hujan nggak apa-apa. Pagi besok jangan hujan lagi. Karena ini musim nayu. Terima kasih teman-teman sudah melihat saya keliling-keliling di Tugu Skura, melihat pengecetan ulang dari Tugu Skura. Nah, itu di kejauhan kita lihat Gunung Pesagi, dan cuaca hari ini alhamdulillah sangat cerah. Kita doakan semoga cerah sampai sore biar pengerjaan pengecetan Skura ini cepat selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Eka Vendiaspara. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, rezeki yang melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Vendiaspara ya guys.